Manajemen Operasional dari Yesi Finarsi, kelas Manajemen 3, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Pancabakti. Bagian soal 1. Jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila penerapan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Yang ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Yang terakhir, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbalik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reserve logistik dalam pasukan mereka. Jawaban dari soal nomor 1, yaitu karena sebuah proses bisnis rantai pasokan sangat berhubungan, sebab meliputi keseluruhan proses dari mulai riset pasar, menentukan produk, merumuskan strategi produk dan pemasaran, mengurusi proses suplai bahan baku produksi, proses produksi, sampai mendistribusikan pada konsumen. Akhir semua dipikirkan oleh manajemen pada posisi. Strategi dengan dukungan sistem SCM terintegrasi akan menghemat biaya produksi dan distribusi hingga serendah mungkin, tetapi tetap memenuhi permintaan dan sistem penjualan berjalan lancar. Strategi penyesuaian massa memiliki 3 keunggulan kompetitif, yaitu mengelola hubungan pelanggan, menghilangkan persediaan barang jadi, meningkatkan nilai layanan atau produk yang disiapkan. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibanding perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Keunggulan kompetitif adalah kumpulan fitur unik dari perusahaan dan produknya yang dianggap oleh audiens sebagai suatu hal yang signifikan. Perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. 1. Outsourcing mengacu pada transfer kegiatan bisnis non-inti ke organisasi lain yang mendapat spesialisasi dalam pekerjaan itu. Offshoring mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya menjalankan bisnis seperti itu lebih rendah daripada negara asal. 2. Pengalihdayan mencakup pengalihan operasi bisnis ke pihak eksternal. Sebaliknya, offshoring melibatkan pengalihan kegiatan dan kantor. Yang ketiga, tujuan dari outsourcing kegiatan bisnis adalah untuk fokus pada kegiatan inti perusahaan. Di sisi lain, offshoring dilakukan untuk meminimaliskan biaya. Yang keempat, pengalihdayan dilakukan oleh non-karyawan, tetapi offshoring dilakukan oleh karyawan dari entitas bisnis. Yang kelima, pengalihdayan dapat dilakukan di dalam atau di luar negara meskipun di luar negeri. Pengalihan bisnis ke negara lain adalah suatu keharusan. Menggunakan outsourcing dan bahkan kegiatan offshoring untuk call center sedang populer sejak dekade terakhir. Ketika outsourcing operasi bisnis apapun di tempat selain asal bisnis dapat disebut sebagai offshoring. Organisasi bisnis dapat memutuskan sendiri bagaimana mereka ingin menggunakan praktek-praktek ini, yaitu sendiri-sendiri atau bersama-sama. Kadang-kadang offshoring juga dapat disebut sebagai bagian dari outsourcing. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Outsourcing adalah pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah. Dapat melakukan proses outsourcing dengan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih baik daripada yang seharusnya. Mereka memilih untuk menambah pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Namun,
Keputusan outsourcing adalah keputusan yang serius, karena perusahaan dapat kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Semua pembelajaran tentang kemajuan proses diserahkan kepada citra mitra outsourcing, yang membuatnya sulit untuk membawa proses itu kembali ke perusahaan. Mengapa perusahaan menerapkan reserse logistik dalam rantai pasokan mereka? Jadi, perusahaan yang menerapkan reserse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Pengelolaan reserse logistik yang efektif seringkali memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui penggunaan kembali dan daur ulang yang dapat mengurangi biaya. Reserve logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian, mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan. Reserse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi. Sekian dari PPT saya, mohon maaf jika ada kesalahan.